Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis desain berorientasi objek. Di sini kami akan menjelaskan tentang deployment diagram dan komponen diagram. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama saya Abizar Lintang Adiasa. Di sini saya tugas sebagai moderator. Saya Muhammad Fari Iksal Fadilah. Saya Aditya Pramudia. Saya Maxwell Febrianto Monik. Perkenalkan, nama saya Enfiran Sabagjas Kusuma sebagai anggota. Selanjutnya langsung aja kita ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari deployment diagram sendiri. Apa itu deployment diagram? Deployment diagram merupakan jenis dari Unified Modeling Language yang menunjukkan arsitektur eksekusi pada sistem. Biasanya digunakan untuk memvisualisasikan perangkat keras fisik dan perangkat lunak suatu sistem. Ciri khas yang membedakan diagram ini yaitu dapat membantu memodelkan topologi perangkat keras dalam suatu sistem dibandingkan dengan jenis UML yang lainnya. Sebagian besar menguraikan komponen logis daripada suatu sistem itu. Secara istilah, deployment diagram digunakan untuk memvisualisasikan prosesor atau node atau perangkat keras dari suatu sistem, hubungan komunikasi antara mereka, dan menempatkan file perangkat lunak pada perangkat keras tersebut. Oke, di sini ada notasi-notasi dalam deployment diagram. Yang pertama itu adalah node. Node ini direpresentasikan sebagai kubus adalah entitas fisik yang menjalankan satu atau lebih komponen subsistem atau yang dapat dieksekusi. Node merupakan elemen keras atau perangkat lunak. Jadi komponen utamanya itu disebut node. Selanjutnya association communication. Ini diwakili oleh garis padat antara dua node. Jadi association communication ini menunjukkan jalur komunikasi antar node. Jadi ditunjukkan dengan garis lurus padat. Selanjutnya adalah perangkat atau device. Ini mewakili garis antara dua node. Jadi menunjukkan jalur komunikasi antar node. Selanjutnya adalah artefak. Artefak ini adalah beton yang disebabkan oleh suatu proses pembangunan. Contoh artefak adalah perpustakaan, arsip file, konfigurasi, dan file yang dapat dieksekusi dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah deployment specification. Ini adalah spesifikasi penyebaran dari file konfigurasi seperti file teks atau dokumen XML. Ini menjelaskan bagaimana artefak disebarkan pada sebuah node. Selanjutnya adalah kebergantungan atau dependensi. Kebergantungan antar node ditunjukkan dengan arah panah pada node yang akan dipakai. Selanjutnya adalah link. Ini merupakan relasi antar node yang menunjukkan bagaimana node dengan node itu berhubungan gitu. Nah, ya selanjutnya dari contoh deployment diagram saya yang akan bawakan. Untuk contoh di sini adalah sistem belanja online. Pertama-tama kita analisis dulu nih diagramnya seperti apa notasi-notasinya. Pertama nih yang paling terluar ini namanya node. Coba kita lihat yang dari sebelumnya. Node ini merepresentasikan satu atau lebih komponen yang akan dieksekusi pada suatu perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, kalau di sini tuh dia kan sistem belanja online berbasis website aplikasinya. Berarti ini termasuk ke software atau perangkat lunak node-nya. Terus kita lihat lagi di sini ada komponen online order. Di sini dimana si user merequest data ke aplikasi sistem belanja online. Nanti bakal disimpan di sini. Lalu dia bakal dikirim ke artifak book.club.app.war. Nah, file war ini apa sih? Ini merupakan file yang digunakan untuk mendistribusikan kumpulan file jar, halaman Java server, kelas Java, file XML, pustaka teks, dan lainnya. Terus sumber daya yang lain yang bersama-sama membentuk aplikasi web. Jadi file war ini dia bakal yang sebagai file kunci suatu aplikasi menjadi satu kesatuan yang dapat berjalan bersama. Jadi di sini dia bakal ada subnya, file jar,
FileJar ini merupakan program khusus Java seperti sebuah script. Terus di sini ada web XML. Web XML ini didesain untuk menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur, yang jika diolah bisa memberikan informasi. Nah, jadi kan si user request ke sini, si war ini nge-guide data apa aja yang bakal di request user, yang dibutuhkan user. Di sini ada di web ada merupakan data yang tempat penyimpanan data yang tadi di request user, sehingga nanti setelah diolah web ini bakal memberikan informasi yang dibutuhkan untuk si program ini atau sebagai output dari program ini nanti dari si web XML ini yang bakal ngejalanin. Terus di sini ada user service, tempat merupakan deployment specification, penyebaran file konfigurasi. Jadi ntar perintah yang tadi telah diolah bakal masuk ke sini. Sama sini ada database server. Ini tempat menyimpan semua data keseluruhan dari aplikasi ini. Nanti kan si user ini ada request ordernya apa, barang apa yang bakal diorder, ada berapa jumlahnya, bakal datanya tuh sumbernya dari sini. Jadi ini bedanya sama XML itu apa? Yang ini tuh dia lebih sifatnya itu pasif. Dia data ini bakal dipanggil atau dibutuhkan saat memang telah di request oleh si user. Berbeda dengan ini tuh dia data ini memang berjalan secara aktif saat program sedang dijalankan. Nah, setelah tadi kan si user udah request apa, user in ordernya berapa, inventory barang apa aja yang dipesan, nanti script ini tuh bakal menentukan apa yang keputusan yang akan diambil. Setelah itu baru masuk ke komponen user service. Service ini akan dijalankan atau bisa ditampilkan ke user, atau orderannya bakal dijalankan sehingga si request si user ini terpenuhi. Ya, cukup dari saya. Selanjutnya langkah-langkah akan dibawakan oleh Krian. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan ya. Di sini bagaimana penggambaran diagram penerapan. Sederhana sih, ikuti langkah-langkah sederhana untuk menggambar diagram penerapan. Jadi kalian bisa menggunakan contoh diagram penerapan di bawah ini untuk mulai penggunaan alat diagram UML. Untuk langkah pertamanya, identifikasi tujuan diagram penerapan kalian dan untuk melakukannya. Kalian perlu mengidentifikasi node yang perangkat di dalam sistem yang akan kalian visualisasikan dengan diagram. Untuk langkah kedua, yaitu kita harus cari tahu hubungannya antara node dan perangkat itu seperti apa. Setelah itu, kalian mengetahui bagaimana mereka terhubung dan dilanjut untuk menambahkan asosiasi komunikasi ke diagram tersebut. Untuk langkah ketiganya, identifikasi elemen lain seperti komponen, objek aktif yang perlu kalian tambahkan untuk menyelesaikan diagram tersebut. Untuk langkah keempatnya, tambahkan ketergantungan atau dependencies antara komponen dan objek sesuai kebutuhan kalian. Sekian dari saya, kembali lagi ke moderator. Oke, selanjutnya adalah komponen diagram yang dijelaskan oleh Maxwell. Mangga dipersilakan. Masuk ke komponen diagram. Yang pertama, apa itu komponen diagram? Jadi komponen diagram itu merupakan jenis diagram UML yang menunjukkan struktur kode itu sendiri. Biasanya digunakan dalam pengembangan berbasis komponen untuk menjelaskan atau menggambarkan sistem dengan arsitektur berorientasi layanan. Dapat digunakan juga untuk fokus pada hubungan antar komponen sambil menyembunyikan detail spesifikasi. Secara istilah, diagram komponen atau komponen diagram ialah sesuatu yang digunakan untuk memperlihatkan sebuah organisasi serta keterkaitan dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Jadi di sini masuk ke notasi komponen diagram, ada
4 notasi komponen diagram. Yang pertama adalah komponen sistem atau komponen. Komponen sistem merupakan simbol yang menggambarkan hardware atau objek dalam sistem tersebut. Lalu yang kedua ada port. Port diwakili oleh kotak kecil di akhir interface. Digunakan ketika komponen interface memberikan perintah atau wewenang ke kelas internal. Yang ketiga ada dependensi, adalah simbol yang menggambarkan sebuah ketergantungan antar komponen. Arah panah dalam simbol tersebut diarahkan pada komponen yang digunakan, interface atau antarmuka. Yang terakhir ada package. Package merupakan sebuah simbol yang dipakai untuk tempat komponen. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya saya menjelaskan tentang komponen, contohnya ya, contoh komponen diagram. Nah, di sini nih kan ada kayak kotak gini nih, itu namanya komponennya atau komponen sistem yang tadi dijelaskan sama si Maxwell ya. Nah, di sini kan ada kayak garis gini nih, itu namanya dependensi yang fungsinya tadi yaitu sebagai simbol yang menggambarkan sebuah ketergantungan antar komponen. Jadi, antara komponen satu yang ada di gambar ini dengan yang lainnya itu saling berketergantungan. Nah, di sini kan ada log.cs nih. Log.cs itu berkegantungan dengan log kasir. Terus di sini juga ada penjualan CS, struk, terus ada pegawai gudang. Nah, ini dimasukin semua ini komponen yang ada di sini tuh ada lagi ke database yang formatnya MDB ini. Nah, di sini kan ada database nih kayak dikelilingi oleh dependensi ini, garis-garis ini. Nah, di situ kan ada contohnya ya, di sini ada minimarket.mdb. Nah, itu contoh dari database-nya. Nah, ekstensi MDB itu Microsoft Database yang secara harfiah berarti ya database. Formatnya di sini tuh bisa menyimpan data seperti XML dan HTML, aplikasi, Excel, dan juga yang lainnya. Oke, bisa di next saja. Nah, di sini ada langkah-langkah juga. Ya, gimana sih cara bikin diagram komponen itu? Nah, langkah yang pertama itu mencari tujuan dan mencari referensinya dulu. Jadi, sebelum kita membuat itu ya cari referensi dulu, biar nanti pas kita membuat diagram komponen itu nggak asal-asalan gitu. Terus pada sistem atau aplikasi kalian yang perlu ditampilkan dalam diagram yang ingin kalian buat. Langkah keduanya, saat kalian sudah mengetahui hubungan antar elemen yang sudah kalian cari sebelumnya, buatlah tata letak dari komponen diagram kalian. Jadi tadi kan kalian mencari dulu tuh referensinya kan bisa dari internet atau kayak gimana. Nah, terus kalian ini nih bikin dulu tata letaknya. Kemudian langkah ketiga, ketika kalian sedang menggambar diagram, tambahkan komponennya terlebih dahulu, lalu kelompokkan komponen tersebut sesuai keinginan kalian. Jadi setelah tadi tuh bikin tata letaknya, terus masukin komponen yang kalian ingin, terus dikelompokin lagi. Tadi kan ada banyak tuh, contohnya di gambar yang tadi. Nah, selanjutnya itu ada langkah keempat, ialah menambahkan elemen lain seperti interface, kelas, objek, dependensi, dan lain-lain ke diagram komponen yang telah dibuat. Nah, terus langkah terakhir, kalian dapat melampirkan catatan di berbagai diagram komponen yang kalian buat untuk memberikan atau memperjelas detail tertentu pada orang lain. Setelah udah jadi nih diagramnya nih, kalian juga bisa nambahin kayak detail-detail gitu, supaya nanti orang yang lihat diagram kalian itu bisa tahu gitu detail-detail dari diagram yang telah kalian buat. Nah, mungkin cukup segitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Untuk selanjutnya adalah kita penerapan langsung. Kita langsung buat diagramnya mulai dari deployment diagram dan diagram komponen. Nah, untuk proses pembuatan ini akan dijelaskan oleh Muhammad Fahri Ihsal. Dipersilakan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah contoh studi kasus penggunaan diagram deployment specification. Pada studi kasus ini saya akan membuat sebuah library management system dengan menggunakan diagram deployment specification. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi tujuan diagram penerapan. Tujuan dari diagram ini saya bakal membuat sebuah aplikasi untuk memanage sebuah sistem perpustakaan agar si user dapat mencari sebuah buku dengan mudah berbasis aplikasi sehingga memudahkan si user dalam mendapatkan
buku yang diinginkan. Lalu lanjut ke mengidentifikasi not dan perangkat di dalam sistem yang Anda visualisasikan. Nah, saya bertujuan bakal membuat beberapa not dan beberapa komponen-komponen. Untuk lebih jelasnya di sini saya bakal membuat login, user panel, admin panel, dan juga komponen user dan admin. Lalu pada langkah kedua, cari tahu hubungannya. Nanti setelah masuk ke login, not login bakal masuk ke panel pilihan berupa user dan admin. Lanjutkan menambahkan asosiasi komunikasi ke diagram. Nanti tiap notnya bakal saya hubungkan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Pertama, saya bakal membuat sebuah login panel. Ya, di sini login panel. Nah, di login panel ini saya bakal membuat sebuah fungsi yang memanggil panel-panel yang akan kita gunakan setelah ini, yaitu inisialisasi user panel, di mana saya akan membuat sebuah node bernama user panel. Sebelum membuatnya, saya menambahkan atribut untuk menginisialisasikan user panel tersebut. Saya langsung buat aja. Di sini user panel. Jadi setelah masuk ke login panel, si user bakal masuk ke user panel. Di mana user panel ini bakal menginisialisasikan sebuah fungsi atau komponen bernama book search. Setelah itu, si user panel ini bakal memanggil komponen search book. Nah, di dalam komponen ini kita bakal memanggil fungsi yang namanya search book. Nah, dari login ke user panel ke search book. Maaf, di sini saya tidak menggunakan komponen, jadi ini salah. Harusnya menggunakan berupa notasi not. Karena jika saya menggunakan not, ini berarti saya akan menggunakan sebuah entitas fisik di mana akan memproses satu atau lebih komponen, di mana di sini akan menginisialisasi book search atau komponen buku, pencarian buku. Setelahnya akan ada not berupa logout, di mana si user setelah mencari selesai dengan kebutuhannya, si user dapat melogout akunnya, di mana di logout ini bakal memanggil menginisialisasi sebuah login panel agar bertujuan agar saat user ingin menggunakan aplikasinya lagi pada node ini bakal kembali lagi ke login panel, sehingga ini bakal menjadi siklus yang bakal berulang kembali. Nah, selanjutnya
Setelah saya membuat user panel, saya ingin membuat admin panel. Sebelum membuat admin panel, saya bakal menginisialisasinya terlebih dahulu pada login panel. Nah, pada admin panel ini saya pengen membuat inisialisasi untuk komponen bug yang akan saya gunakan, yaitu add atau remove buku, dan juga inisialisasi untuk add atau remove user misal. Setelah ini masuk ke komponen yang telah diinisialisasi. Sekarang komponen sudah dapat digunakan karena sudah diinisialisasi, sehingga saya langsung saja membuat manage book, di mana komponen ini bernama manage book, di mana di dalam komponen ini bakal menggunakan fungsi add book serta remove book. Inilah adalah atribut dari si komponen manage book, berupa fungsi add book dan remove book. Selanjutnya ada manage user. Saya bakal membuat manage user, komponen bernama manage user dan memiliki atribut add user, fungsi add user, dan fungsi remove user, yaitu untuk menghapus user. Nah, selanjutnya lihat lagi langkah-langkahnya. Identifikasi objek aktif yang perlu Anda tambahkan untuk menyelesaikan diagram. Objek aktifnya ini, objek-objek login admin tadi sudah saya tambahkan kebetulan. Terus langkah keempat, tambahkan ketergantungan, yaitu sebuah tanda panah yang menunjukkan ketergantungan antar node, yaitu berfungsi untuk menghubungkan dari satu node ke node yang lainnya, untuk menggambarkan, memvisualisasikan jalur komunikasi antar komponen. Jadi saya bakal menggunakan sebuah line, dimana di sini akan menghubungkan login panel dan user panel, dan juga login panel dengan admin panel. Ya, setelah seperti ini, login panel dan panel yang lainnya akan terhubung. Saya bakal menghubungkannya lagi ke tiap komponen, dimana admin panel bakal masuk ke manage book, admin panel bakal mengakses manage user, dan si user ini bakal logout. Sebelum logout, kita tidak bisa langsung masuk ke logout karena kita belum menginisiasi fungsi logout. Jadi di sini harus diperjelas. Nah, teman-teman, tujuan dari diagram ini memang untuk memperjelas apa saja yang kita butuhkan. Kita tidak bisa langsung dari user panel masuk ke logout tanpa sebuah fungsi inisialisasi dari fungsi tersebut. Nah, baru setelah ini baru kita bisa menambahkan sebuah dependensi dari tabel tersebut. Dari komponen tersebut. Ya, di sini saya langsung sambungkan aja.
Dengan begini, tabel library management system kita telah diagram nanti library management system kita telah selesai. Nanti user bakal login, memiliki dua akses berupa user atau admin. Jika login sebagai user, kita bisa mencari buku. Jika login terhadap menggunakan admin, kita bakal bisa menggunakan fungsi manage book atau manage user. Setelah itu, kedua panel tersebut dapat menggunakan fungsi logout. Nah, di fungsi logout ini bakal menginisialisasi login panel lagi agar kita bisa dapat menggunakan siklus login panel agar sistem aplikasi ini akan berjalan secara siklus. Ya, teman-teman, di sini saya bakal ngejelasin studi kasus tentang cara membuat komponen diagram. Hal pertama yang bakal dilakuin step-stepnya, take stock of everything needed to implement the planet system. Artinya, kita harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan diagram yang akan kita buat. Seperti yang sudah saya buat di sini, saya menggunakan notasi komponen dan notasi interface, serta saya sudah menyiapkan tools berupa notasi untuk membuat dependencies. Nah, di sini misal contohnya kalau membuat aplikasi e-commerce, kita membutuhkan komponen yang mendeskripsikan produk, order, dan juga account dari si customer menggunakan notasi komponen. Nah, pada studi kasus kali ini saya kebetulan ingin membuat sebuah aplikasi e-commerce dengan menggunakan komponen diagram. Di sini saya bakal tulis dulu judulnya. Online shopping system. Saya bakal membuat sistem untuk aplikasi dari online shopping. Nah, terus kedua, membuat visual. Nah, ini udah bentuk fisik visual dari komponennya. Terus describe organization and relationship between component using interface, port, dan dependency. Nah, ini untuk menghubungkan antar komponen. Jadi kita bisa menggunakan notasi interface, bisa menggunakan port, bentuknya kotak, terus kita bisa menggunakan dependensi. Langsung saja, di sini saya bakal membuat komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan. Saya bakal copy ini. Misal pertama komponennya adalah si account, dimana si account ini mendeskripsikan si user, menyimpan informasi si user berupa nama, email, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor rekening, dan sebagainya. Nah, setelah itu saya juga ingin membuat komponen berupa order, di mana order ini akan mengatur semua proses pembelian si user. Selanjutnya saya akan membuat produk, di mana produk ini menyimpan barang-barang yang akan dibeli oleh si user. Lalu di sini saya akan membuat sebuah account tambahan bernama customer. Nah, customer ini tujuannya buat apa? Customer ini merupakan turunan dari si account. Si customer ini bertindak sebagai user. Customer ini bertindak sebagai user yang akan membeli barang. Jadi customer ini akan menyimpan informasi mengenai pembelian barang si user. Kalau account ini menyimpan informasi umum si user. Kalau customer ini menyimpan detail pembelian barang si user. Nah, setelah komponennya sudah terbentuk seperti ini, kita membuat sebuah hubungan antara tiap komponen seperti yang telah tadi dijelaskan.
menghubungkan organisasi, menghubungkan antara komponen menggunakan interface, port, atau dependensi. Untuk account dan customer, di sini saya akan menggunakan dependensi. Karena account customer ini akan memiliki ketergantungan kepada si account. Dan dependensi ini merupakan hubungan yang basic dalam diagram komponen ini. Tidak ada syarat tambahan, syarat yang diperlukan. Barulah di sini saya menggunakan yang namanya interface. Interface ini juga merupakan notasi yang menghubungkan antara tiap komponen seperti dependencies. Namun, interface ini memiliki syarat. Apa syaratnya? Nanti saya akan jelaskan di akhir. Menggunakan dependensi untuk menghubungkan customer dan order. Lalu saya menghubungkan account dengan order menggunakan dependensi. Garis putus-putus untuk menggambarkan bahwa diagram saya ini memiliki delay. Tujuannya saya akan jelaskan nanti. Sebelum itu saya buat dulu. Nah, sudah jadi. Di sini saya tambahkan dependencies. Baru saya tambah strike line. Untuk menghubungkannya ke si order. Nah, sekarang si produk ini belum dihubungkan. Saya menggunakan strike line untuk menghubungkan si produk ini atau dependencies umum. Kalau begini hubungannya sudah jadi semua. Sekarang saya jelaskan. Pertama, si account ini memiliki dependensi dengan si customer. Artinya, si customer ini memiliki ketergantungan terhadap si account. Si customer ini merupakan bagian dari si account. Nah, setelah tadi si user ini telah menjadi si customer atau data si account ini telah menjadi khusus atau menjadi data customer, yang dimana data customer ini merupakan data khusus untuk mengorder barang, maka dia bakal masuk ke order menggunakan notasi dependencies. Menggunakan notasi interface. Nah, notasi interface itu apa sih? Di dalam pemrograman, interface itu merupakan kepanjangan, artinya inter itu antar, face itu muka. Jadi si customer ini tidak bisa langsung mengakses si order. Si customer ini hanya bisa mengakses order apabila si customer ini menambahkan metode dari si order. Seperti itu. Terus di sini nanti customer mengirimkan detail customer ke si order, lalu order ini akan membuat sebuah pesanan. Saat membuat pesanan, si order ini akan memiliki hubungan dengan produk. Produk ini nanti akan mengirim misal item kodenya dari kode barang dari pesanan si customer. Nanti di sini kode barangnya telah diinput, dimasukkan ke dalam pesanan. Pesanan ini tidak akan langsung selesai. Nah, di sini ada namanya account. Account ke si order. Apa hubungan si account dan si order? Nanti di account ini ada dependensi. Di mana dependencies ini ada memiliki sebuah interface. Dependencies ini memiliki notasi putus-putus. Artinya di sini saya akan membuat sebuah proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini
akan ada hubungan yang akan terhenti. Hubungan ini akan terhenti sampai si user berhasil melakukan pembayaran. Nah, kenapa pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan account, bukan menggunakan customer? Karena saat user melakukan pembayaran, detail informasi yang dibutuhkan adalah detail account. Karena detail account ini menyimpan nomor rekening, email, dan account dan informasi umum dari si user, informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu, si account ini akan melakukan proses pembayaran sebelum nantinya pesanan ini akan selesai dibuat. Nanti akan menggunakan dependencies, lalu di sini akan tertahan oleh interface. Si account akan memanggil mungkin fungsi payment. Apabila telah menggunakan method payment, dia akan masuk ke order. Nah, di order ini barulah pesanan dari si customer, si pembeli, akan dibuat. Sampai situ program kita telah selesai. Nah, jadi seperti itu komponen komponen diagram. Jadi komponen diagram ini lebih terfokus kepada hubungan antar komponen. Di sini ada dependencies, ada interface, di sini ada interface, dan sebagainya. Jadi yang membedakan dengan deployment diagram, komponen diagram ini tidak memiliki spesifikasi pada tiap komponennya. Berbeda dengan diagram, misal dia menggunakan node. Nah, di dalam node-nya kan biasanya ada inisialisasi fungsi, ada pemanggilan fungsi ini, fungsi itu, apa fungsi yang bakal dipanggil. Berbeda dengan komponen diagram ini lebih terfokus kepada hubungan antar komponennya. Dan juga komponen diagram ini lebih menggambarkan kode itu sendiri, karena misal di sini menggunakan interface, maka codingan yang akan kita buat juga akan menggunakan interface, lebih menggambarkan struktur kode yang akan kita buat. Jadi tiap diagram, deployment diagram, komponen diagram ini memiliki keuntungannya masing-masing tergantung tujuan kita menggunakan diagram tersebut. Jadi terima kasih dari saya telah menyempatkan waktunya. Kembali ke moderator. Sekian yang dapat kelompok kami sajikan. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Mungkin teman-teman bisa nambahin ketika kami ada yang kurang gitu. Teman-teman bisa nambahin di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. People changing like the seasons, they never giving reasons. Was something I believe in, what we got going is deep shit.